Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang mengharap ridho dan maghfirah Allah, ada 3 orang yang 8 pintu surga terbuka baginya. 3 orang yang 8 pintu surga terbuka baginya. Dan ini merupakan satu di antara fadilah yang Allah berikan kepada seseorang. Tingkat sahabat saja tidak semua sahabat, apalagi kita. Ada orang yang masuk ke surga, cuma pintu surganya tertentu. Sedangkan 3 orang ini dijamin oleh Rasul, semua pintu surga yang 8 terbuka baginya. Dan ia bisa masuk melalui pintu yang mana saja. Lalu siapakah orang-orang yang disebut oleh Nabi seperti itu? Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Alawi Abbas Al-Maliki di dalam kitab Ibanatul Ahkamnya juz ke-1 di halaman 108. Beliau pernah menyebutkan Abwabul Jannah As-Samaniyah. Pintu surga itu ada 8. Pertama, babul iman. Yang kedua, babus sholah. Yang ketiga, babur royan. Yang keempat, babus sodaqah. Yang kelima, babul kadhiminal ghaid. Yang keenam, babur rodin. Dan yang ketujuh, babul jihad. Dan yang kedelapan, babut taubah. Inilah pintu-pintu surga yang 8. Dan Nabi menyebutkan nanti di area surga itu tertulis di pintu-pintu surga itu dengan tulisan Arab. Ada babul iman, babus sholah, babur royan, babus sadaqah, babul qadhiminal ghaid, babur rodin, babul jihad, babut taubah. Hafal kira-kira Pak? Hafal? Hafal insya Allah. Cuma 8. Babul iman, babus sholah, babur royan, babus sadaqah, babul kadhiminal ghaid, babur rodin, babul jihad, babut taubah. Itu terpampang besar kata Nabi. Dan tulisannya tulisan Arab di sana itu. Nah kemudian di hadis riwayat At-Tirmizi, di Sunan At-Tirmizi juz ke-5 di halaman 614. Dan hadis ini juga dimuat dalam kitab Musnad Ahmad di juz ke-13 di halaman 172 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, paman kana min ahlis sholah. Siapa saja yang sudah jadi ahli sholat. Jadi bukan dia sholat tapi ahli sholat. Yang para ulama menjelaskan orang yang dimaksud oleh Nabi ahli sholat itu semua yang namanya sholat, baik yang wajib dan yang sunat tidak pernah terlewat. Ini amal terbaik. Dibanding amal lain, sholatnya itu terbaik.
Du'iya min babis sholah, dia dipanggil untuk masuk surga melalui pintu as-sholat. Jadi tidak melalui pintu yang lain, pintu as-sholah. Karena amal terbaik dari dia adalah sholat. Wa man kana min ahlil jihad, dan siapa yang sudah jadi ahli jihad. Jadi yang namanya jihad fisabilillah selalu diisi. Dia tidak pernah terlewatkan. Kalau ada kesempatan untuk menjunjung tinggi agama Allah, dia tampil terdepan. Inilah ahli jihad. Nabi menyebutkan du'iya min babil jihad, dia masuk surga dipanggil dari pintu al jihad. Wa man kana min ahli sedekah, dan siapapun yang masuk dalam kategori ahli sedekah. Jadi untuk orang ini tidak ada hari tanpa sedekah, sebagaimana tidak ada hari tanpa sholat. Du'iya min babis sedekah, ia juga dipanggil untuk masuk surga dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam, dan siapapun yang masuk dalam kategori ahli siyam, ahli puasa, ya mah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ahli saum ini saum di bulan Ramadan ini minimal. Di bulan Ramadan tidak pernah terlewat, dan tiap bulan 3 hari yang disebut ayyamul bid. Jadi Ramadan penuh, tiap bulan 3 hari saum yang disebut ayyamul bid. Inilah yang disebut ahli siam, kata Imam Ibnu Katsir. Du'iya min babir rayyan, dia dipanggil untuk masuk surga melalui pintu ar-rayyan. Jadi semua menurut amal terbaik. Barangkali kita introspeksi diri dari hari ini, kira-kira kita dipanggil untuk masuk surga dari pintu yang mana kira-kira? Kira-kira ada amal terbaik kita itu amal yang mana? Salat, saum, sedekah, jihad, iman, begitu. Itu akan dipanggil dari tiap-tiap pintu yang itu. Jadi menurut amal terbaik seseorang. Nah lalu ketika Nabi menjelaskan itu, datanglah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu ia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Adakah orang yang masuk surganya itu dipanggil dari tiap-tiap pintu surga yang 8 itu? Ayat cenah jalminan gitu. Kalau kita kira-kira ada yang manggil? Barangkali ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita yang dipanggil itu. Ada yang dipanggil dari pintu sholat, dari pintu iman, pintu sedekah, pintu rayyan. Abu Bakar bertanya, adakah orang yang masuk surga dipanggil dari semua pintu? Dan pintu surga yang 8 terbuka baginya. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia bisa masuk melalui pintu yang mana saja yang ia mau. Bebas baginya. Rasul menjawab, na'am, tentu saja. Lalu dengan perasaan khawatir Abu Bakar bertanya lagi kepada Rasul, kira-kira siapa wahai Rasul? Lalu Rasul menjawab, wa arju an takuna minhum. Aku berharap kamulah seorang di antara mereka yang dipanggil melalui pintu surga yang 8. Wajar ya? Kenapa? Abu Bakar itu tiap amal yang ditanyakan Nabi selalu angkat tangan. Satu saat para sahabat berkumpul di depan Nabi. Lalu Nabi bertanya seperti ini, siapa yang hari ini saum sunnah? Abu Bakar angkat tangan. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa hari ini yang telah membantu orang lain? Abu Bakar angkat tangan lagi. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah mengeluarkan sedekah?
Abu Bakar angkat tangan lagi. Bayangan Pak, semua yang ditanyakan Nabi, Abu Bakar yang angkat tangan. Sampai Umar saat itu, waduh hari ini aku kalah dengan Abu Bakar. Wajar kalau Abu Bakar diharapkan oleh Nabi seorang yang dipanggil masuk surga melalui pintu surga yang 8. Kenapa? Semua amal istimewa darinya. Tak tinggal orang mah kira-kira nu istimewa nu mana kira-kira. Ya. Nanti kita dipanggil dari pintu yang itu. Tapi kita berharap dipanggil dari semua pintu. Karena semua amal terbaik dari kita. Nah, dengan keterangan ini jelas bagi kita, yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, orang yang dipanggil dari semua pintu surga yang 8 adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi tidak disebut oleh Nabi semua sahabat, tidak. Semua sahabat yang dijamin ahli surga saja tidak disebut oleh Nabi. Padahal di antara sahabat itu ada 10 orang sahabat yang dijamin surga oleh Nabi. Tapi tidak dipanggil dari semua pintu surga yang 8. Abu Bakarlah orang pertama yang disebut oleh Nabi. Ini yang pertama. Lalu bisakah kita setara dengan Abu Bakar? Mustahil. Saya ulang, mustahil. Kenapa? Kita bukan sahabat. Kita bukan sahabat. Tapi untuk masuk surga dari 8 pintu seperti Abu Bakar, besar kemungkinan kita pun diberi peluang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapakah yang bisa masuk surga dari kalangan umat Nabi? Dari pintu surga yang 8 tadi. Yang kedua, Nabi menyebutkan perempuan yang solihah, yang mentaati suaminya selama suami tidak maksiat kepada Allah. Barangkali beritahukan kepada istri-istri kita, mau ke surga dipanggil dari pintu surga yang 8, syaratnya solihah, mentaati suami selama suami tidak maksiat kepada Allah. Berdasarkan dalil ini, dulu para perempuan itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka merasa iri karena laki-laki diwajibkan untuk jihad fisabilillah, untuk membela agama Allah di medan perang, sedangkan perempuan tidak. Jadi kalau ada peperangan antara muslim dengan kafir, perempuan muslimah tidak diperintahkan untuk jihad di jalan Allah. Ke medan perang, bawa senjata tidak diperintahkan. Makanya Ummu Salamah memimpin para istri saat itu. Kemudian dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, ini wafidatun nisa ilaika. Aku ini perwakilan para wanita yang mendatangimu wahai Rasul. Lalu Rasul bertanya, ada apa wahai Ummu Salamah? Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, hadzal jihad katabahullahu ala rijal. Wahai Rasul, jihad ini diwajibkan oleh Allah untuk laki-laki saja. Fa in nusibu ujiru. Jika mereka tidak mati di medan perang, mereka dapat pahala besar, dapat ghanimah. Wa in kutilu, tapi jika mereka terbunuh di medan perang, kanu ahya'an inda rabbihim yurzakun. Mereka itu tidak mati, tapi mereka hidup di sisi Allah dan Allah memberi rizki mereka tiap hari. Itu kata Ummu Salamah. Makanya di Quran kan ada disebutkan, tidak boleh kita mengatakan mati kepada orang yang terbunuh di medan perang membela agama Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatan. Jangan kamu katakan mati. Bal ahya, bahkan mereka itu masih hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, dan mereka diberi rizki tiap hari. Cuma Allah menyebutkan walakin la tash'urun, tapi kamu tidak akan mengerti, tidak akan paham
bagaimana hidup mereka di sisi Allah, bagaimana Allah memberi rizki mereka. Tapi mereka belum mati. Begitu kata Allah. Makanya Ummu Salamah menyebutkan, kalau mereka terbunuh di medan perang, mereka itu hidup di sisi Allah, yurzakun, dan mereka terus diberi rizki oleh Allah. Wa nahnu ma'asyiron nisa, sedangkan kami ini golongan perempuan, naqumu alaihim, ingin seperti mereka. Jadi iri nih kalau laki-laki bisa mati syahid, kemudian hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Kalau aku sebagai kaum wanita seperti apa wahai Rasul? Bisakah aku seperti itu? Lalu pada saat itu Rasul menjawab, la ya Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah terus mendesak Nabi, izinkan aku ikut perang bersama laki-laki, membela agama Allah. Pamalana min dalik, bisakah aku seperti itu? Nabi menjawab, la ya Ummu Salamah, jangan. 2 kali datang lagi minta izin, Nabi menyatakan la ya Ummu Salamah. Yang ketiga kali datang lagi Ummu Salamah, Nabi menyebutkan la ya Ummu Salamah. Lalu Nabi bersabda, ya Ummu Salamah, ablighi man laqiti minan nisa, inna ta'ata zaujin wa'tirapan bihaqqihi ya'dilu dzalik. Wahai Ummu Salamah, sampaikan kepada wanita-wanita yang bertemu nanti denganmu, inna ta'ata zaujin, sesungguhnya wanita yang mentaati suaminya, wa'tirapan bihaqqihi, dan memenuhi hak-hak suaminya, ya'dilu dzalik, kalau dia mati setara dengan orang yang mati di medan perang. Itu kata Nabi. Tapi sayang kata Nabi, wa qalilun min kunna mayyaf'aluhu, tapi sedikit sekali wanita yang mau melakukan ketaatan itu kepada suami. Barangkali ini bagi kaum wanita ini jadi kabar gembira. Bagi wanita yang ingin masuk surga, dipanggil dari pintu-pintu surga yang 8, ini ketaatan dirinya terhadap suami itu pokok utama dalam hidup. Kemudian di kitab Sahih Muslim di juz ketiga, sahabat Ibnu Umar juga meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW. Beliau menyebutkan seperti ini, alal mar'atil muslim, wajib bagi seorang perempuan muslim as-sam'u wa ta'atu bima ahabba wa kariha. Jadi unsur taatnya kepada suami ini bukan hanya taat dalam hal yang ia suka, tapi dalam hal yang ia tidak suka juga dia wajib mentaati suami. Ini yang menjadi penyebab wanita itu dipanggil dari 8 pintu surga dan pintu surga terbuka baginya. Makanya pantas ya, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, itu di Musnad Ahmad di juz ketiga, nomor hadisnya 1661. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Nabi bersabda, untuk perempuan ingin masuk ke surga, pintu surga yang 8 terbuka cukup memenuhi 4 syarat saja. Barangkali ini kemudahan bagi wanita untuk masuk surga. Nabi menyebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan salat 5 waktu, wasomat syahroha, dan saum di bulan Ramadan tidak pernah terlewat, wahafidot parjaha, yang ketiga menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suaminya, yang keempat wa atoat zaujaha, dan mentaati suaminya. Kilalaha, kata Nabi, wanita itu dipanggil nanti di akhirat oleh Allah
udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kalian ke surgaku dan kalian boleh memilih dari pintu surga yang manapun. Jadi kelihatan dengan hadis yang ini bahwa orang yang kedua yang disebut oleh Rasul bisa masuk surga melalui pintu surga yang 8 adalah wanita solihah yang mampu mentaati suaminya. Selama suami tidak maksiat, apapun perintah dan larangan suami dilakukan selama ia mampu. Jadi bukan yang senang saja, yang tidak senang juga dilakukan. Seperti apa ya? Kalau suami memerintah, istri bikin senang. Musim lebaran, ayo Bu, kamu perintah bukan? Perintah. Bu, kamu untuk pakai keheula tong kitu gancang ini. Itu kan yang menyenangkan. Bu, beli baju lebaran. Gancang we ini. Nah, itu taat itu. Ya. Sigana teu dititah ge menta aja nya. Ini ketaatan seorang perempuan. Ulah loba kela ka salaki mah. Ieu mah mun naon, Bu, cai keheula atuh. Nah, ini unsur tidak taat kepada suami. Jangan sekali-kali itu dilakukan. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, alal mar'atil muslim asam'u wa ta'atu bima ahabba wa kariha. Rek genah rek teu genah diparentahku salaki mah pigawe. Saya ingat guru saya ngomong seperti ini. Ini perempuan itu kalau diperintah suami apapun taati, sekalipun dia tidak mengerti. Bayangkan salakina, mah lamun deuk sare make helmnya, oh ngahulang jeung. Gak usah, pakai saja. Begitu guru saya ngomong seperti itu. Ya, mah lamun deuk sare engke make helmnya, pakai we tong loba tatanya. Tong make, nah apa tah tong kitu cenah. Itu guru saya ngomong seperti itu. Kenapa? Karena semua perintah suami Rasul menyebutkan laksanakan. Selama itu tidak maksiat kepada Allah. Cik ari bade kulem piwarang nganggo helm maksiat ke Allah teu? Teu nya pigawe gitu. Itu guru saya ngomong seperti itu. Tong make helm tatanya, piraku Pak? Make helm deuk naon? Ah tong kitu cenah pake we lah. Da teu rugi. Bisi engke ngalinur ti gedor salamet gitu. Lebih selamat gitu. Ini yang kedua ya. Wanita yang solihah yang mentaati suami selama suami tidak maksiat kepada Allah. Ada perempuan yang bertanya sama saya, Ustaz, kumaha cenah ieu mah salakina eta bentik curug. Ya, bentik curug cenah balas nunya. Capetang balas miwarang. Eta unggal-unggal. Abdi teh cenah jiga kolecer cenah Ustaz. Ieu ge can anggeus, geus nitah deui nu kadua. Ieu can anggeus geus nitah nu katilu. Kumaha cenah abdi kedah taat wae? Saya jawab, taati selama mampu. Sudah cenah Ustaz da beak ti karep cenah eta mah cai ge can anggeus, karek ge di tengah jalan cenah deuk sok geus mah korek. Mah rokok begitu. Jadi saya ini terlalu berat untuk melaksanakan perintah suami. Saya katakan gini, Bu, kalau ibu nggak mau diperintah oleh suami, ridho nggak suami memerintah yang lain? Tak kakaranya ulang. Nah cenah make ibu kudu capek, dabongan pamajikanana namanya. Salaki pasti nitah ka pamajikanana. Nya cenah abdi teh ripuh cenah nya mun ripuh izinan salaki nitah karana tatangga. Ahulang we cenah bios ripuh oge. Gitu. Kenapa? Kalau suami tidak
memerintah istri, ya memerintah yang lain. Sok izinan. Cek salakina teh nya ai mamah alim dititah mah ku bapak cenah bapak dek nitah randa tuh nu tetangga menang moal kira-kira. Ulah deui nya terpaksa istri harus ridho untuk seperti itu. Malah saya ingat itu, saya punya murid seorang dokter. Dia tidak pernah mencuci pakaian suaminya dengan mesin cuci, tidak mau. Itu saya punya pengalaman bagus sekali ini. Jadi pola pikirnya itu cerdas. Maklum dokter atau Pak Ustadz, saya tidak mau mencuci pakaian suami saya dengan mesin cuci, nggak mau. Malah pembantu saja, dia punya pembantu, tapi saya tidak izinkan pembantu saya mencuci pakaian suami saya. Kenapa saya bilang begitu? Saya inginkan pahala khusus dari suami. Karena Rasul menyebutkan siapa yang mati kemudian suaminya ridho kepadanya, daholatil jannah. Waduh, maklum dokter rajin ngaji atau. Dia bilang seperti itu. Aku tidak mau kehilangan pahala dari suami. Kalau nanti si bibi yang mencuci pakaian suami saya, artinya pahala diambil si bibi. Kalau mesin cuci yang mencuci pakaian saya, itu mesin cuci yang dapat pahala, katanya begitu. Saya inginkan buat saya. Sampai dia mencuci pakaian suaminya dengan tangan, Pak. Jadi tidak mau dicuci dengan pakai mesin cuci. Alasannya seperti itu. Nabi menyebutkan ayyumam ra'atin matat wa zaujaha radin anha dakhalatil jannah. Ini jaminan dari Rasul katanya. Siapa perempuan manapun yang mati pada saat itu suaminya sedang ridho, maka jaminannya masuk surga. Makanya Bu, nanti jangan sekali-kali ibu ya baud kasalaki kajaba lamun ibu apal mal wakamawat. Kita kan tidak tahu mati kapan. Kade bisikur ngabau dan salaki geletuk teh maut lapor tah moal ka surga. Karena Nabi menyebutkan seperti itu. Mafhum mukhalafahnya perempuan manapun yang meninggal suaminya sedang tidak ridho, dia tidak akan ke surga sekalipun tahajud tiap malam. Bahaya ini. Makanya Bu, lamun dek baud kasalaki wawartoseula, Pak abdi dek baud, engke lamun abdi maut keur baud hampurannya tah kitu. Selamat itu kan? Daripada kita sedang ya suami tidak ridho kepada kita, kita dicabut nyawa, lapor tamal ka surga mal. Nabi yang menyebutkan itu. Hadisnya pun sahih. Yang ketiga, abdi manda taat ka salaki da teu gaduh salakina. Gitu. Gimana kira-kira? Sedangkan masuk surga mau dipanggil dari pintu surga yang 8. Ada solusi yang ketiga kata Nabi. Siapa lagi yang bisa masuk surga? Pintu surga yang 8 terbuka baginya. Yang ketiga kata Nabi, yang wudu sempurna, rukun dan syaratnya, tidak lupa membaca doa. Aduh, orang bisa tamanya babari. Yang wudu sempurna, rukun dan syaratnya, sehingga melahirkan 3 toharoh bagi dirinya. Toharoh dari hadas dengan wudunya, toharoh dari syirik dengan syahadatnya, toharoh dari dosa dengan taubatnya. Jadi dalam wudu yang sempurna itu ada membersihkan diri dari hadas dengan kaifiah wudunya, ada membersihkan diri dari syirik dengan bacaan syahadatnya, ada membersihkan diri dari dosa dengan doa taubatnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim di juz ke-1 di halaman 209 dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada seorang pun di antara kalian
Yatawaddau yang berwudu, fayusbigul wudu. Lalu ia menyempurnakan wudunya. Semua kaifiah wudu dilakukan. Alal makarih, termasuk yang sulit-sulitnya. Seperti apa? Ngingsrek cai nepi ka nyereng, nah itu al makarih. Summa yaqulu, kemudian ia mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang disebutkan oleh Nabi. Illa putihat lahu abwabul jannatis samaniyah. Kecuali bagi orang itu dibukakan pintu surga yang 8. Nah, di hadis riwayat At-Tirmizi, di Sunan At-Tirmizi juz ke-1 di halaman 77, itu Umar Ibnul Khattab menambahkan. Nabi bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya. Summa qala, kemudian ia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalimat syahadat yang menghapuskan semua kemusyrikan dalam diri seseorang. Kemudian Umar bin Khattab menyebutkan tambahannya, kemudian ia berdoa, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabin, dari orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu. Nah, ini doa taubatnya. Waj'alni, dan jadikanlah kami ini minal mutatahhirin, dari orang-orang yang bersih dari semua yang namanya kotoran. Bersih dari hadas, bersih dari syirik, bersih dari dosa. Nabi menyebutkan putihat lahu samaniyatu abwabil jannah, maka baginya terbuka pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya'a, dia bisa masuk melalui pintu surga yang mana saja. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan keterangan-keterangan di atas tadi jelas bagi kita 3 orang yang dijamin masuk surga dan bisa memilih dari pintu surga yang manapun. Pintu iman, pintu sholat, pintu rayyan, pintu sedekah, al-qadiminal ghaid, ar-radin, al-jihad, at-taubah, semua terbuka baginya. Siapa? Pertama dari kalangan sahabat bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua, wanita solihah yang mentaati suaminya selama suami tidak maksiat. Yang ketiga, yang berwudu sempurna rukun dan syaratnya dan tidak lupa membaca doa. Mudah-mudahan kita masuk salah satu di antara mereka. Barakallah li walakum, wassalamualaikum.